Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Umila. Saya dari kelas IPS 2. Ingin materi tentang kepala negara. Saya akan menjelaskan tentang materi kepala negara, yaitu kepala negara adalah jabatan individu pun kolektif yang memiliki peran sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara yang menganut sistem Republik Federasi Maroko atau persekutuan. Karena Indonesia negara dengan bentuk pemerintah republik, maka kepala negaranya adalah presiden. Jika negara menganut monarki misalnya, maka kepala negara adalah ratu atau raja. Adapun tugas presiden sebagai kepala negara sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 adalah presiden memegang kekuasaan paling tinggi atas keangkatan lautan, angkatan udara, dan juga angkatan darat. Hal ini sesuai dengan termaktub di dalam pasal 10 UUD 1945. Presiden bertugas mengangkat duta dan juga konsul. Ini termaktub dalam pasal 13 ayat 1 UUD 1945. Presiden bertugas menetapkan duta yang berasal dari negara lain dengan tetap memperhatikan pertimbangan dan DPRD. Hal ini termaktub dalam pasal 13 ayat 3 UUD 1945. Presiden atas nama negara menjaminkan kedudukan setiap kedudukan dalam memeluk agamanya serta dalam memberi padat menurut agama masing-masing. Hal ini disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Presiden atas nama negara mengutamakan agarkan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Presiden atas nama negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan memberikan jaminan kebebasan pada masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budaya. Hal ini termaktub dalam pasal 32 ayat 1 UUD 1945. Presiden nama negara menghormati serta memelihara bangsa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kekayaan budaya nasional. Hal ini termaktub di dalam pasal 32 ayat 2 UUD 1945. Presiden atas nama negara bertugas memelihara fakir, miskin, dan anak-anak terlantar. Hal ini termaktub di dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Presiden atas nama negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat utama yang melelahkan dan tak mampu dengan berdasarkan pada martabat kemanusiaan. Hal ini termaktub di dalam pasal 30 ayat 2 UUD 1945.
Presiden atas nama negara bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas penyelenggaraan kesehatan serta pelayanan umum yang layak. Hal ini termaktub dalam pasal 30 ayat 34 ayat 3. Ini tentang kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah pemimpin suatu pemerintahan ataupun suatu kabinet. Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, maka sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 4 ayat 1, kepala pemerintah adalah presiden. Jika negara menganutkan bentuk pemerintah monarki, maka sistem pemerintahan adalah parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah. Adapun tugas presiden sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD 1945 adalah Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintah berdasarkan UUD 1945. Ini tertulis dalam pasal 4 ayat 1. Presiden bertugas menetapkan pengaturan pemerintahan dalam menjalankan UUD Undang-Undang Dasar Negara sebagai mestinya. Hal ini terkatub dalam pasal 5 ayat 2. Presiden bertugas mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Hal ini terkatub dalam pasal 17 ayat 2. Hubungan wewenang di antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi, kabupaten, kota diatur dengan UU dengan memperhatikan keragaman kekhususan suatu daerah. Ini terkatub dalam pasal 18b ayat 1. Hubungan keuangan pemaafkan SDHA dan sumber daya lain serta melayani umum serta pemerintahan pusat dan daerah diatur sebagai dilaksanakan secara adil dan selaras dengan berdasarkan pada undang-undang. Ini terkatub dalam pasal 18b ayat 2. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama agar menjadi undang-undang ini sesuai dengan pasal 20 ayat 4. RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPRD. Ini sesuai dengan pasal 23 ayat 2. Presiden melantikkan meresmikan anggota PBK yang dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPR. Hal ini sesuai dengan apa yang tersebut dalam pasal 23F ayat 1. Presiden menetapkan hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Untuk disetujui, Presiden menganggap dan memperhatikan anggota yudisial dengan persetujuan DPR. Presiden menetapkan 9 anggota hakim MK yang ditujukan oleh MA, DPR, dan Presiden. Presiden bertugas memberikan perlindungan, penegakan, serta memenuhi HAM. Presiden atas nama pemerintah wajib mengikuti dan membiayai setiap warga negara program pendidikan dasar. Presiden atas nama pemerintah kuasaan serta melanggarkan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan bangsa sesuai dengan UUD. Presiden atas nama pemerintah memajukan IPTEK dengan menjunjungkan tinggi nilai-nilai agama serta
persatuan bangsa. Saya akan melanjutkan tentang menteri. Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan. Nah, ini fotonya, yang pucuk sekali. Rini M. Suwarno, Menteri BUMN. Nah, betina ya, perempuan. Anak Agung Gede Anura Puspayoga, Menteri Koperasi dan UMKM. Muhammad Soleh Husin, Menteri Perindustrian. Ratmat Gobel, Menteri Perdanaan. Amaran Sulaiman, Menteri Pertanian. Hanif Dakiri, Menteri Ketenagakerjaan. Hanifat Dakiri, Menteri Ketenagakerjaan. Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Siti Nurbaya, Menteri Kelindungan Hidup dan Keamanan. Ferry Mursidan Balda, Menteri Arala dan Tata Uang. Puan Maharani, Menteri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama. Nial F. Meolek, Menteri Kesehatan. Khofifah Indra Prawasan, Menteri Sosial. Yohana Yambiasa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya akhiri, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.